Halo guys, balik lagi bareng saya di channel ini. Di episode kali ini adalah episode yang paling epic menurut saya. Siapa sangka benda yang selama ini kita anggap menjijikan ternyata menyimpan harta karun bernilai bisa sampai ratusan juta rupiah. Percaya nggak percaya, Sepiteng, iya, tempat kita membuang kotoran itu bisa mengandung emas murni. Serius, saya nggak bohong. Tonton video ini sampai selesai. Saya bakalan kasih tahu juga caranya. Tetapi sebelum kita lanjut, seandainya kalian nemuin sepiteng dengan ciri-ciri yang bakalan saya sebutin nanti, tetapi kalian belum paham cara mengelolanya, kalian bisa langsung hubungi saya lewat kolom komentar atau email. Dan tenang aja, kalian juga bakalan dapetin uang fee 10% dari hasil pembelian isi sepitengnya. Masih nggak percaya? Udah kita sedotin, kita kuras sepitengnya, kita juga bayar pula. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya dari ciri-ciri sepiteng yang bisa mengandung emas. Pertama, sudah jelas pasti sepiteng itu adalah sepiteng dari bengkel emas, toko perhiasan, atau tempat pengrajin logam mulia lainnya. Paling tidak, tempat itu pernah dijadikan tempat pengolahan emas. Nah, saat para karyawan membuat perhiasan, tanpa mereka sadari, debu-debu emas halus akan berterbangan kemana-mana di ruangan itu, dan bisa menempel di rambut, tangan, kaki, dan bahkan baju pekerja. Lalu ketika mereka mandi atau buang air besar, debu-debu emas itu akan ikut tersiram dan kebuang lewat saluran pembuangan. Nah, bayangkan saja jika itu berlangsung bertahun-tahun. Secara tidak langsung, debu-debu emas itu pasti mengendap di dasar sepiteng. Bayangkan saja jika itu terjadi selama puluhan tahun. Bisa jadi emasnya akan tersimpan banyak sekali di dasar sepiteng. Jadi, kalau kalian punya toko emas atau bengkel perhiasan, atau kalian minimal kenal sama toko emas dan bengkel perhiasan, dan saluran pembuangannya nyambung ke sepiteng, jangan buru-buru disedot sendiri ya. Kabarin saya dan tim. Kita akan kuras sampai bersih. Kita juga akan membelinya. Dan pastinya kalian juga akan mendapatkan cuannya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap paling penting, yaitu cara mengelola limbah dari sepiteng ini. Kita mulai dari menguras semua isi sepiteng sampai dasarnya. Lumpur, kotoran, semuanya kita ambil. Lalu semuanya dibawa ke pabrik pengolahan limbah khusus seperti ini. Karena proses ini juga nggak cuma bau, tetapi juga berbahaya banget kalau salah penanganan. Sesampainya di pabrik, kita masuk ke tahap loading. Semua limbah dimasukkan ke bak besar, lalu diayak. Tujuannya biar logam-logam berat bisa terpisah dari sampah, seperti tisu, plastik, dan bahkan biji cabai. Dan kadang suka ada biji semangka juga. Setelah itu, biarkan seharian penuh. Biarkan debu logam benar-benar mengendap di dasar bak penampung. Setelah endapan logam siap, lalu kita buang air bekas pengayakannya sebelum kita masuk ke tahap pencampuran bahan kimia di tong besar setinggi kurang lebih 3 meter. Kenapa tongnya harus tinggi? Karena bahan kimia yang kita tambahkan sangatlah berbahaya. Bahkan, kimia-kimia yang kita tambahkan bisa membuat logam-logam seperti tembaga, perak, pirit emas mencair dan menyatu dengan air. Bayangkan saja jika uap itu terhirup. Bukan hanya tingginya saja sih, dan tempat ini harus memiliki exhaust yang langsung ke cerobong asap. Dan yang lebih jelas, pabrik ini harus jauh dari permukiman warga. Nah, setelah pencampuran bahan kimia selesai, biarkan lagi sekitar 5-9 jam. Ya, lebih lama sih lebih baik. Sambil kita aduk-aduk juga, kita menambahkan karbon. Fungsi dari karbon sendiri ialah menyerap logam yang telah mencair.
Kemudian setelah itu selesai, kita terus mengaduknya dan biarkan lagi selama kurang lebih 5 jam agar penyerapan cairan ke dalam karbon itu maksimal. Dan setelah air logam itu terserap oleh karbon, lanjutlah kita ke tahap proses pengopenan. Proses open ini bertujuan agar cairan logam yang telah diserap oleh karbon bisa mengering. Setelah pengopenan, kita lanjut ke tahap blower. Di sini logam akan kita cairkan kembali dan logam akan bersatu membentuk campuran padat bernama futon. Dan emas masih tersembunyi di dalamnya. Setelah kita mendapatkan futon, kita masuk ke tahap cukim, ya, cuci kimia. Tahap ini penting banget, karena disinilah logam-logam lainnya akan menyatu dengan air, tetapi tidak dengan emas. Karena emas memiliki daya tahan yang berbeda dari logam-logam lainnya. Setelah airnya tidak berwarna dan tidak bereaksi seperti sebelumnya, artinya semua logam yang telah tercampur dengan emas sudah menghilang. Dan hanya menyisakan serbuk emas murni 99% seperti ini. Warnanya memang coklat kekuning-kuningan, mirip tanah biasa. Tapi ini adalah emas murni. Setelah kita mendapatkan emas murni ini, kita menyatukannya atau dibuat seperti bongkahan dengan cara membakarnya agar menjadi bongkahan emas murni dengan kadar 99% atau 24 karat. Dan hasilnya kita mendapatkan total emas murni dari 3 sepiteng seberat kurang lebih dari 20 gram. Dengan harga 2.100.000 sampai dengan 2.200.000 per gramnya, ya kalian bisa hitung sendirilah berapa cuan dari limbah ini yang kita dapatkan. Tapi tidak semua sepiteng juga pasti mengandung emas. Ya, ada yang hasilnya banyak, ada juga yang hasilnya sedikit. Bahkan kadang-kadang tidak dapat sama sekali atau nggak ada emasnya. Semua tergantung usia dari sepiteng itu sendiri. Seberapa lama sepiteng itu digunakan oleh para pengrajin emas. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan follow. Karena di episode berikutnya, kita bakalan bongkar lagi limbah-limbah aneh yang ternyata bisa menjadi emas. Beneran, kita bakalan kupas tuntas limbah apa saja yang bisa menghasilkan emas. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Kira-kira limbah apa lagi yang bakalan kita olah menjadi emas? Atau limbah apa saja yang bisa menghasilkan emas? Kalau penasaran, jangan lupa like, subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Assalamualaikum dan sampai jumpa.